Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tattasilul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya qalbu." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh seorang manusia ada segumpal daging. Idza salahat salaha al jasadu kullu, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila ia buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah qalbus salim, ataupun hati yang selamat. Kemudian yang kedua qalbul marid, ataupun hati yang sakit. Kemudian yang ketiga qalbul mayyit, ataupun hati yang mati. Nah, qalbus salim, hati yang selamat ini dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya para ulama, para nabi dan juga para rasul. Kemudian yang kedua, qalbul marid, ataupun hati yang sakit. Hati yang sakit ini dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita mengobati hati yang sakit ini adalah dengan kita berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kemudian yang kedua, cara kita mengobati hati yang sakit adalah senantiasa selalu memperbanyak solat-solat sunnah, seperti solat rawatib, solat duha, solat tahajud, dan solat sunnah-sunnah lainnya. Bahkan solat rawatib ini, kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang melaksanakan solat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumahnya di surga. Kemudian yang ketiga, cara kita mengobati hati yang sakit adalah senantiasa selalu berteman dengan orang-orang yang soleh. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan naungan yang tidak ada naungan selain daripada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Salah satunya adalah 2 orang yang senantiasa selalu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, cara kita mengobati hati yang sakit yaitu senantiasa selalu introspeksi diri, bermuhasabah ataupun memperbaiki diri setiap harinya. Kemudian yang ketiga yaitu qalbul mayyit, ataupun hati yang mati. Dan hati yang mati ini dimiliki orang yang tidak akan bisa lagi menerima nasihat-nasihat agama, menerima masukan-masukan agama dan lain sebagainya. Dan cara mengobatinya yaitu hanya satu, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertaubat maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah katakan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai hati yang mati ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.